Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tomiyasu akan berusaha merebut kembali posisinya. Takehiro Tomiyasu mengalami cedera pada awal musim ini dan Mikel Arteta akhirnya menurunkan Ben White sebagai penggantinya. Sejauh ini, Ben White bermain dengan baik di mana Arsenal meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan Premier League. Hal itu yang membuat Tomiyasu kesulitan untuk kembali ke starting line-up meski kini dirinya sudah sepenuhnya fit. Tomiyasu pun sekarang harus berjuang karena kembalinya Saliba yang bermain sebagai bek tengah di samping Ben White. Namun, Tomiyasu tidak akan menyerah dan mengatakan bahwa ia akan berusaha merebut kembali posisinya. Apa yang dibutuhkan di liga ini cukup tinggi dan saya tidak puas. Ketika Anda melihat pemain yang dipilih sebagai starter di pertandingan liga utama, Anda akan memahami apa yang diperlukan untuk berada di sana. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan kembali posisi saya, ujar Tommy kepada Metro Sport. Odegaard lebih baik dari Bruno Fernandes dan Phil Foden. Martin Odegaard telah membuat dampak besar di Emirates Stadium sejak awal peminjamannya pada Januari 2021 lalu. Odegaard telah memainkan 67 pertandingan untuk The Gunners dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain Arsenal yang paling konsisten. Dirinya sukses mencetak 12 gol dan 7 assist. Paul Merson menempatkan Martin Odegaard di nomor 5 dalam daftar gelandang top Premier League, sedangkan pemain seperti Bruno Fernandes, Phil Foden, dan Mason Mount tidak masuk. Saat ini saya akan menempatkan Martin Odegaard di posisi 5 karena dia membawa Arsenal ke level lain musim ini, ujar Merson kepada Sportskida. Saya suka Bruno Fernandes, Mason Mount, Phil Foden, dan lainnya. Tapi Odegaard adalah seseorang yang telah membuat dampak besar musim ini, tambah Paul Merson. Alasan Willian tinggalkan Arsenal. Willian sempat bergabung ke Arsenal di tahun 2020 lalu setelah kontraknya bersama Chelsea berakhir. Namun, Willian hanya bermain selama 1 musim dan setelah itu dirinya memutus kontrak dengan Arsenal dan kembali pulang ke Brasil. Dalam wawancara dengan The Athletic, Willian mengungkapkan nasibnya di Arsenal dulu. Saat itu, Willian mengaku kurang motivasi karena situasi awal pandemi dan tidak adanya fans yang hadir di stadion. Saya rasa bukan saya seorang pemain yang memutus kontrak, bukan karena uang atau semacamnya, tapi motivasi saya telah hilang. Motivasi untuk bermain serta untuk berlatih, ujar Willian. Apalagi tidak ada fans di stadion, rasanya sepi dan tidak mudah bermain dengan suasana tertutup seperti itu, tambahnya. Akan tetapi, Willian mengaku tak menaruh dendam dengan Arsenal dan juga Mikel Arteta. Willian yang kini memperkuat Fulham mengaku masih sangat respect kepada Arsenal. Winterburn berharap Aubameyang gagal di Chelsea. Pierre-Emerick Aubameyang secara mengejutkan telah direkrut rival Arsenal yakni Chelsea dari Barcelona seharga 10 juta pound sterling di penghujung bursa transfer musim panas ini. Bersama Chelsea, Auba telah bermain dalam 2 pertandingan dan belum mencetak 1 gol pun. Legenda Arsenal Winterburn mengakui bahwa ia akan lebih senang melihat sang striker tak mencetak banyak gol untuk The Blues. Ini akan menjadi kasus di mana Aubameyang bisa menemukan kembali performanya seperti di Arsenal, di mana ia mencetak 20 gol di Premier League dalam 1 musim. Itulah yang dia inginkan dan apa yang diinginkan Chelsea. Tapi dari sudut pandang saya, jelas saya berharap itu tidak terjadi, karena itu berarti mereka akan mengisi papan atas, ujar Winterburn kepada Free Super Tips. Update kondisi cedera Zinchenko dan Odegaard. Alexander Zinchenko dan Martin Odegaard sama-sama menghilang dari skuad Arsenal saat menghadapi Wolverhampton pekan lalu. Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa keduanya mengalami cedera.
Pelatih timnas Norwegia, Ståle Solbakken, menyebut bahwa cedera Odegaard cukup buruk. Alhasil banyak yang berspekulasi bahwa sang pemain akan absen lama. Namun Goal International melaporkan bahwa para fans Arsenal bisa bernafas lega. Karena kedua pemain Arsenal ini mengalami cedera yang tidak serius. Tim medis Arsenal sudah selesai mendiagnosa cedera kedua pemain tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa baik Odegaard dan Zinchenko tidak mengalami cedera yang parah. Jadi saat ini keduanya sedang fokus dalam proses pemulihan. Mereka memperkirakan jika proses pemulihan sesuai, maka keduanya bisa pulih dari cedera di pekan depan. Itu berarti mereka bisa tampil melawan Tottenham setelah jeda internasional. Arsenal siapkan transfer ganda untuk pemain Juventus. Arsenal telah membuat langkah besar di bursa transfer musim panas ini. Mereka sukses mendatangkan bintang muda seperti Gabriel Jesus, Zinchenko, dan Fabio Vieira. Meski begitu, Arteta dinilai masih belum puas dengan bisnis transfer Arsenal, lantaran mereka ingin melangkah lebih jauh, yakni finish di 4 besar Premier League dan meraih tiket Liga Champions. Kabar mengejutkan datang dari Calcio Mercato yang mengklaim bahwa Arsenal sedang mempersiapkan transfer ganda senilai 101 juta pound sterling untuk dua Juventus, Dusan Vlahovic dan Fabio Miretti. Saat ini Juventus masih terseok-seok di papan tengah klasemen sementara Serie A dengan menempati posisi 8. Vlahovic sendiri dinilai akan menyesali keputusannya karena sebelumnya menolak pinangan dari Arsenal. Sementara Fabio Miretti, yang kini berusia 19 tahun, telah dipercaya Massimiliano Allegri di musim ini. Dirinya mencatatkan 9 penampilan untuk Juventus di musim ini. Laporan di atas menyebut jika Arteta akan sangat membutuhkan Miretti di lini tengah Arsenal, mengingat usianya yang masih muda dan bisa berkembang untuk jangka panjang di proyek sang manajer. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!